Tidak nyaman itu ketika cairan keluar. Gimana cairan keluar coba saya tanya? Mana lagi? Mana lagi? Mulut, kuping. Nanti bapak pintar besok mandiin ya. Itu menghindari fitnah. Maksudnya fitnah nanti orang zaman sekarang. Wih, itu kafannya kuning-kuning tuh. Dulu masih juga begini nih. Masih juga begini nih. Video rokok di konten ini keluar. Jadi kita buang semua asumsi itu. Kita kedepankan bahwasanya ini loh, kita mulai manusia gitu. Islam itu sangat memuliakan manusia. Sampai-sampai jenazahnya kita urusin gitu. Standarnya sudah dari kita gitu. Biasanya kalau untuk lebar itu kan kita mengukur lebar badan manusia itu biasanya 40 cm ya Pak ya. 40 cm dikali 3 biasanya. Jadi berapa itu 40 kali 3 tuh? 120 ya. Lebarnya itu 120, panjangnya 2 meter ya. 2 meter. Kemudian di dalam paket ini kita juga udah setting berupa popok ya. Popok di sini ada, kemudian hijab untuk yang perempuan ya, baju kurung ya, ibu-ibu ya, baju kurung, kemudian kerudung gitu. Jadi ada perbedaan kan, kalau untuk laki-laki itu 3 lembar cukup, yang perempuan juga 3 lembar, perempuan 5 lembar. Sebetulnya sunahnya Rasulullah itu ketika meninggal itu hanya 3 lembar. Jadi wanita juga pada dasarnya sebetulnya 3 lembar. Yang selebihnya itu adalah kifayahnya aja, tambahannya aja gitu. Jadi tambahannya aja, jadi berupa kerudung sama bajunya itu tambahannya aja. Jadi semuanya kalau perempuan 5 lembar jadi. Kemudian juga ada kapas gulung yang kita butuhkan. Ini juga apa ini ya? Untuk istijab. Waslap. Di sini dalam ini ada waslap. Ada waslap berupa seperti handuk. Atau bisa juga kita buat sendiri. Kalau misal ini tidak ada gitu, atau kita bisa membuat sendiri gitu. Ini handuk. Handuk waslap. Handuk waslap, istinja, ini kait ini biasanya hanya diambil dari potongan-potongan ketika kita ini kita setting perlengkapan jenazah, kita buat popok, kan popok itu digunting, ada sisanya, ini kita manfaatkan untuk istinja. Setup sendiri ya Pak ya, ini ada kapur barus yang sudah kita haluskan, ini untuk kepentingan di pemandian. Ini pemandian ada kapur barus, sabun batang, bisa juga sabun cair kalau ada, tapi kita pakai sabun batang. Kemudian ada katembak untuk membersihkan telinga, kuping, itu kuping ya sama hidung ya. Kemudian sampo. Ada pun juga daun bidara. Kalau memang seharusnya sunahnya dari daun bidara, karena Rasulullah itu ketika memandikan anak perempuannya itu memerintahkan para perempuan yang memandikan anak perempuannya itu, Zainab waktu itu yang meninggal, sudah mandikanlah dia dengan daun bidara dan sidar, kapur ya. Nah, ini daun bidara. Nah, mekanisme daun bidara ini kita memang selalu memakai yang segar gitu Pak, yang betul-betul baru dipetik dari pohon. Karena kita di garasi itu nanam pohon bidara Pak, sampai besar ke tinggi-tinggi gitu ya. Jadi penuh banget itu. Jadi kita kalau mau ada pelayanan kita selalu petik. Ini sih sebenarnya kalau menurut kami sih masih kurang. Karena kita ngambil lah ukurannya bisa seprapat Pak, seprapat plastik gitu. Kantong ukuran seprapat itu kita ambil situ. Jadi nanti daun bidara ini kita remas atau kita blender. Nanti di blender itu akan timbul busa banyak dia. Nah busanya itu kita saring, pokoknya kita saring, airnya kita tampung. Nah itu nanti kita gunakan untuk memandikan. Nah, ini juga ada, ini untuk di pengkapanan. Jadi kita ada 2 kapur barus. Satu digunakan untuk mandi, satu paket lagi digunakan untuk pengkapanan dan minyak wangi. Kalau ini hanya 2 untuk di pengkapanan. Ini salah satu taburan di pengkapanan. Ada bubuk gaharu untuk pewangi-wangi yang saja. Tambahan, ini sunnah juga. Sarung tangan tadi yang pendek sudah, ini ada yang panjang kita. Ini fungsinya untuk istinja Pak, melakukan istinja. Jadi memang kan kalau dalam pengurusan jenazah itu sebaiknya si amilnya itu tidak bersentuhan langsung kulitnya dengan jenazah. Sunahnya seperti itu. Karena takut bersentuhan dengan aurat si mayit kan nanti bisa batal. Oh iya, masker juga diperlukan.
untuk kenyamanan kita dan lebih higienis gitu, lebih sehat, lebih terlindung dari bakteri yang atau hawa-hawa yang keluar dari si jenazah. Karena ketika si mayat itu didudukan antara 45 derajat, biasanya ketika kita urut dia keluar apa? Dahak kayak apa hawa gitu atau bersendawa gitu. Suara gitu. Nah, keluar itu kadang pas kita angkat gini kan dekat gitu kan. Ini suka aromanya langsung gitu. Jadi masker itu penting untuk melindungi kita dari bakteri atau ya bau lah gitu. Kita juga butuh kasa, siapkan kasa. Sewaktu-waktu kita menemui kasus jenazah itu mengalami luka seperti diabetes atau ya yang semacamnya, atau luka kecelakaan atau apa gitu ya. Jadi ketika dalam proses memandikan sebaiknya memang yang luka itu tidak perlu disiram, walaupun tayamumi saja, kemudian langsung dibungkus dengan kapas, utamanya kapas pertama mungkin dibalut dengan kasa ini. Ini pentingnya untuk itu Pak. Juga plester untuk menutupinya ya, untuk melekatkannya. Di plester kita ada 2 model biasa seperti kain soplas lah namanya kain. Ini alat yang kita bawa nih Pak. Ini salah satu alat yang penting banget buat untuk pemandian. Ini yang membantu kita untuk mengangkat jenazah dari ruang sebelum dia itu ke pemandian. Ini fungsinya untuk mengangkat aja, jadi lebih efisien lah, lebih efisien. Bisa dibeli ini Pak di toko-toko online juga bisa, ini ada ini. Kemudian yang juga sangat penting ini adalah APD untuk kita pakai ketika kita memandikan jenazah. Jadi proses kita itu, proses untuk pemandian jenazah itu kita insya Allah lengkap Pak. Dari APD, sarung tangan, masker. Nah satu lagi Pak yang harus yang penting juga, sepatu bot Pak, atau karet lah. Jadi ketika kita memandikan jenazah, kan airnya itu ada kucur ke bawah, takutnya celana kita tuh terkena najis atau apa. Nah itu dengan sepatu bot itu kan hanya kelas sepatu. Jadi pentingnya itu. Atau nanti kita mau sholat, kena najisnya apa, air kencing atau puphnya si jenazah kan gitu. Itu aja deh peralatan yang kita itu, fungsi-fungsinya ya seperti itu yang tadi saya jelaskan. Yang pertama tali Pak. Tali sebenarnya kondisional. Bisa boleh 5, boleh 7. Ini ganjil. Ya ganjil. Yang pasti jenazah itu ketutup. 5. Biasanya sih Pak, Saya 5 kita pakai. 5. Nah, kalau untuk jenazah yang besar kayak saya mungkin disambung. nah, iya nggak apa-apa. Disambung karena nggak cukup. Oh iya. Ini kan tali cuma 1,50 meter. Iya. Lingkar dadanya nggak cukup, ya kan? Kalau pakai bed ya. Nggak apa-apa. Kan nanti dilepas juga Pak di makam. Teorinya itu cuma kita nutup sebenarnya gitu. Jadi nggak ada istilah mitos apa-apa, nggak ada. Jenazah kalinya kurang, nanti balik lagi kurang jadi nggak ada. Pocong nanti. Jadi Tanpa dilepas ikatanya ya. kita harus dirubah dulu Pak. Maksudnya ketika 7 langkah dari kita pergi dari kuburan, itu malaikat nanya, nggak mungkin balik. Bang, copotin bang, gitu. Nggak mungkin. Kan? Iya, kan kita dulu kan malah habis segala macam ya kan ceritanya. Mindsetnya diubahin dulu Pak. Saya dirubah dulu. Cuma cerita itu. Iya. Tali pocong itu kan bagus Pak, tali pocong. Pantes nggak pulang-pulang. Ini tali dijajakan begini dulu Pak, 5 gitu ya. Nah, kemudian kita gelar satu persatu. Ini untuk yang kondisi normal ya Pak ya? Iya. Jenazahnya normal, ukurannya Sama. standar lah gitu ya. Nanti yang ukurannya size itu beda lagi. Kalau kita kafannya nggak perlu disilang. Nggak perlu disilang gitu, nggak perlu karena kafan kita 150. Ya pas tuh. Kalau beli di pasar itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan. Yang paling murah tuh 90 kalinya. Jadi kurang, kalau menurut kita kurang pas lah karena dan untuk seluruh tubuh. Contohnya ini Pak, ketika kita sudah gelar satu, kita semprotkan wangi-wangian, boleh. Terus kita gelar. Apa ada kan? Kita semprotin juga wangi-wangian ini. Boleh. Baru tiba lagi. Atau gelar 3 sekaligus, nanti wanginya terakhir. Nggak apa-apa itu. Kapan lu sama kapas? Kapas itu kondisional dipakainya. Enggak semua kita kapasin enggak. Kenapa? Jenazah itu pada dasarnya
akan tidak nyaman itu ketika cairan keluar. Di mana cairan keluar coba saya tanya? Mana lagi? Mana lagi? Mulut, kuping. Nanti Bapak pintar, besok mandiin ya. Nah, Kena deh tadi. cairan itu akan keluar di mana? Kuping, hidung, mulut, dan dubur. Tidak kemaluan kan? Nah itu yang kita fokuskan. Nah nanti kalau misalnya jenazah kita bawa ke luar kota, kita pakai underpad. Jalan jauh. Apa tuh? Pempes. Bukan underpad. Buat apa macam pempes itu? Perlak. Jadi Oh iya benar. kalau toh dia keluar cairan, bukan masuk kapan? Tembus ke kapan langsung. Fungsinya itu. Untuk menghindari fitnah. Patahan Fungsinya ya. fitnah nanti orang jam sekarang. Wih, itu kafannya kuning-kuning tuh. Dulu pas juga begini nih. Pas juga begini nih. Video yang rokok di kopi ini keluar. Videonya gitu. Jadi kita buang semua asumsi itu. Kita kedepankan bahwasanya ini loh, kita mulai manusia gitu. Islam itu sangat memuliakan manusia. Sampai-sampai jenazahnya kita urusin gitu. Harus dengan ya. Ya, Derajat kemuliaannya harus kita Iya. jaga gitu. lanjut lagi. Ini kan Enggak usah. Ini kondisi dulu. kepala. Itu untuk Popok ini. Jadi popok udah kita bikin seperti ini settingnya. Oh, ada di situ. Nah tadi saya jelaskan bahwa yang untuk istijah ini potongan dari sini Pak. Potongan dari sini. Pak itu pinggul ya. Iya. lanjut. Nah, ini kan gede nih Pak. Ya. Ini kan gede kayak kapan nih? Gimana sih jenazah ukuran gimana cara biar pas gitu loh? Cara biar pas jenazah di tengah. Enggak Ya, salah miringan satunya begini. dipraktekin dulu Pak, kalau dulu saya belum praktek. Iya, ntar dulu Bu. Saya bicara dulu ya. Nanti biar aja nanti. Jadi belakang. Nanti gini Pak. Ini kan 2,5 meter. Kita ambil segini. Anggap aja 20 Ya. 20 cm. Berarti kita sudah makan 40. Jadi posisi jenazah di sini. Kepalanya. Sudah dilipetan ya di atas Ya, kita lipetan. Fungsi lipetan kita untuk ngukur. Karena ngukur jenazah itu biar pas, nggak miringkan, nggak begini, ya udah pas. Pocongnya pas gitu kan, kita ukur sini. Oh, itu dulu 20 cm ya. 20 cm. Dan ketika juga sama. Ini insya Allah pas sedikit ya. Sekitar segini nih. Kita 50 cm, 50 cm. Maka pas kondisional. Kalau emang dimungkinkan dia banyak, kita pakai banyak. Contoh luka diabetes di belakang nih. Banyak, kita pakai ini. Kalau ada pempes kita kasih tahu cara pakai pempes. Tadi kita lupa beli pempes. Ada pempes kita kasih tahu cara pakai pempes biar pempes itu bisa dipakai. Pempes kan ada ininya. Dipotong. Kita bisa potong, kita buang-buang semua biar dipakai gitu. Kalau bisa Tapi kalau yang dewasa jenazahnya Bisa happy sih Yang sebelum jenazah. bisa juga kalau jenazah itu darahnya banyak banget gitu, nggak bisa kebendung, pakai softtek. Oh. Softtek itu Supaya darah itu nggak keluar gimana Iya. caranya gitu. biar orang tuh gak ngeliat fitnah gitu. Iya, iya, biar. Ya, seperti itu. Ini pakai ini bisa nanti semuanya bisa kita pakai. Alat-alat medis itu sangat berguna. Zaman dulu kita nggak tahu kenapa misalnya jenazah keluar darah terus nih, nggak keluar darahnya. Sudah kita supel ini masih darah terus. Kita ganjel kepalanya Agak tinggi. agak tinggi, karena sifatnya air akan turun ke tempat yang rendah. Kalau kita tinggi akan turun ke bawah, jadi nggak keluar lagi itu darah. Itu pengalaman aja. Boleh. Iya, iya. Ya, setelah ini kita kabur barus. Nama dulunya kampar, sekarang kabur barus. Sama aja sih, gitu aja. Campur biasa ya. Kampar biasa. Yang dia tumbuk kan. Iya. Tumbuk aja ya. Tumbuk. Jangan salah ambil garam jangan. Kalau kasar ya. Kasar ditumbuk. Ini boleh pakai ini, boleh enggak. Ini kondisional aja nih. Udah tahu ya. Ya kalau jenazah yang mungkin dia keluar darah terus, kepalanya. Oh, yang lepas kita perlu ya. Nggak perlu juga. Jadi kapasitas sebenarnya kondisional, nggak harus banyak kita kondisional. Karena ini tadi konsepnya tempat keluarnya cairan itu di mana itu yang kita tutup. Dan sebisa mungkin kalau bisa dihaluskan makanya kayak gini. Ya. Biasanya kita setelah ini kita lipat lagi Pak. Tar, garu. Ya, Kalau Hendra udah siap. Iya, oke ini gelar dulu Pak. Nanti kamu ya. Habis itu kurang gimana? kamu. Wangian ya. Gelar dulu Pak. Potong kulit. Apotek ada Pak. Saya mau nanya nih. Iya. Tadi kan ada Saya baru pakai start. daun apa sih namanya? Daun Bidara. Ada kata daun itu susah nggak ada. Itu daun salam. Ya sudah seadanya aja. Jadi sebenarnya
Dalam Islam itu mudah, jadi persulit. Kalau nggak ada juga sudah situ aja. Berarti Kita nggak jangan persulit masalah. Gitu. kondisional aja berarti ya. Iya, kondisional aja. Kalau ada kita siapin. Kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada sudah. Karena kan hadisnya gitu. Iksilnaha bima'i apa sidor gitu. Wahir kafuron gitu. Mandikanlah dengan dengan air, ma'i dan sidor dan tidak akhirnya dengan kafur. Ini lipat latihannya aja Pak, lebih simpel. Nanti ketika Biar makan nggak kita injek-injek Pak. Biar lebih simpel, biar nggak injek-injek lagi. Nah sekarang setelah kita cari kelengkapan, kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman sekalian, bapak-bapak jamaah di sini, jamaah ngopi, Emang ngopi. ngobrol perkara iman nih kayak si Dery Sulaiman nih, Ustaz. Ada pertanyaan nggak? Ini posisi mayat mungkin Menghadapnya apakah wajib menurut kiblat atau enggak? Pas sunahnya. Ya. Kalau mengkafani kondisional Pak sebenarnya. Kondisional. Kalau kita bicara masalah madhab kiblat, kalau tempatnya nggak bisa gimana coba? Rumahnya ya. Rumahnya sempit, kita pernah rumah sekotak gitu. Kita bingung mau apa di mana, akhirnya di tempat jenazah meninggal ada balik, di balik itu kita apa nih? Nggak ada aturannya nggak, maksudnya Nggak ada lebih juga. baiknya kalau nggak ada ya nggak masalah. Kalau saya pahami, yang saya pahami kondisional. Oh. Kalau ngubur pasti madhab kiblat. Iya. Kalau ngubur kan nggak mungkin madhab yang beda dengan kiblat. Nggak berubah kali itu. Itu Iya. kita sepakat aja. Kalau itu. Tapi kalau jenazah taruhnya madhab mana, Nggak ada ya. nggak ada aturan yang saya pahami ya. Karena kondisional tempatnya kan mungkin beda-beda. Iya. Ketika mendapat tempat yang sempit, Ya. kita maksain juga berantem kita akhirnya. Jenazah nggak kelar aja gara-gara kiblat kita berantem kan. Nggak harus ya. Yang wajib yang mengurus Sama jenazah. juga memandikan juga gitu sama. Teknisnya lah. itu. Sama, semua kondisional. Islam itu sangat mudah sekali, Pak. Kalau orang Jawa biasanya mujur ngalor, Pak. Kalau di Betawi beda lagi nanti ceritanya. Sekarang mau pakai yang mana nih? Di Jawa, di Sumatera beda semua. Dan semua aja ya. Ya, kondisional semuanya. Jadi semua itu bukan masalah. Iya. Jenazah itu yang wajib adalah kita menguruskannya. Ya kan? Ketika kita berdebat masalah suatu hal yang nggak baku gitu kan, buat apa? Jenazah nggak kelar-kelar, akhirnya dosa semua sama kamu tuh. Oke, sepakat nggak nih? Sepakat. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Nah, Lanjut Cukup. mandi, lanjut Itu mandi. kalau ini Kayaknya bapak ini calon mandi jenazah. Sama kalau yang baik Pak. jenazah itu kukunya panjang. Kita potong. Itu di nanti ada dipraktekkan dia. Kita bersihin bagian. Pemandian Pak, pemandian. Ini siapa relawannya? Gimana kalau tangan jenazah ini kaku? Kakunya begini. Apakah dipaksa begini? Enggak. Kalau mau begini adanya sudah. Gak usah dipaksa juga. Iya kalau ada yang begini sudah, gak usah lurusin juga gitu. Karena ada pemahaman jenazah mesti begini, ada yang mesti begini. Kalau ngadepin yang begini harus begini repot. Seadanya aja gitu. Seadanya jenazah begitu ya udah kita terima adanya. Kalau kita paksain patah, tapi ada tekniknya untuk menentukan diri sendiri. Nanti kita praktekin. Jadi kemudian si ambil memandikan aja. Jadi tidak ada bacaan khusus. Iya. Tidak ada bacaan khusus untuk yang saya pahami ya. Tidak ada bacaan khusus untuk Memaskan. biar lemas enggak. Tetapi secara teori medis kita di sini tuh ada pegangan semua. Ada otot yang harus kita teorinya ada nanti. Mau tahu? Nah, lanjut. Ayo.